Pasca saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun militer Amerika Serikat membantah 3 kapal perusak mereka tidak mengalami kerusakan. Pasca memanas antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi ada beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun pihak militer Amerika Serikat membantah meski 3 kapal perusak diserang Iran menggunakan rudal dan drone, kapal AS tidak mengalami kerusakan. Sebelumnya ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Iran melancarkan serangan balasan dan menargetkan 2 kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Amerika Serikat ancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengejek ancaman tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghai mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti-perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964, di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran. Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Pemirsa, Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi Minab Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, Tomahawk, hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Iran belum memberikan balasan atas proposal yang diajukan Amerika Serikat. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai hal ini kembali menegaskan kegagalan diplomasi Amerika Serikat. Di hari ke-33 dari gencatan senjata ini,
yang bisa kita sampaikan bahwa per hari ini jam ini Iran belum memberikan balasan atas proposal 14 poin yang telah disampaikan oleh Trump, yang juga telah dikawal dengan berbagai macam serangan, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Lista tadi, upaya-upaya provokasi dan serangan yang dilakukan di Selat Hormuz, sehingga dalam 3 hari terakhir mengalami eskalasi dan bahkan jatuh korban dari pihak Iran. Nah, persoalannya ini sudah jatuh tempo. Kalau berdasarkan deadline yang disampaikan oleh Donald Trump, itu diharapkan balasan Iran atas proposalnya maksimal hari Sabtu terakhir. Nah, sekarang kurang lebih sudah jam 4 kurang 10 menit waktu Amerika di hari Minggu. Artinya sudah melewati batas yang telah disampaikan oleh Donald Trump. Mestinya kalau konsisten dengan apa yang disampaikan, maka Iran sudah mendapatkan serangan yang besar, yang dikatakan jauh lebih besar daripada serangan-serangan yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya fakta paling tidak per detik ini, yaitu kurang lebih 3-4 jam dari jam 12 hari Sabtu terakhir waktu Amerika, dan belum ada realisasi daripada ancaman yang dilakukan, maka ini yang saya bilang membuat diplomasi Amerika, terutama yang semenjak tanggal 1 Mei yang saya kategorikan sebagai fase ke-6, di mana berupaya untuk memberikan daya kembali, terutama setelah mungkin Donald Trump dengan timnya merasa terbebas dari ancaman 60 hari dari wewenang perang yang diberikan oleh Undang-Undang 73. Kita melihat adanya kayak semacam upaya peningkatan dan memberikan power kembali kepada diplomasi Amerika dengan cara memberikan ultimatum dan serangan-serangan kembali. Tapi dengan tidak adanya apapun yang dilakukan sampai hari ini, kurang lebih 4 jam setelah lewat hari Sabtu waktu Amerika Serikat, maka menurut saya ini kembali menurunkan daripada diplomasi Amerika, kembali ke pola yang saya sampaikan di fase 5, yaitu pertanggal 21 April. Di mana kalau kita pahami dalam konteks itu, Amerika betul-betul mengalami situasi diplomasi yang saya gambarkan menukik ke bawah. Kenapa menukik ke bawah? Karena saat itu kita tahu Trump juga telah memberikan ultimatum maksimum kalau Iran tidak datang ke Pakistan untuk berunding dan lain sebagainya, dan ternyata Iran benar-benar nggak datang. Kalaupun datang, maka itu bukan dalam rangka memenuhi gertakan ataupun takut kepada intimidasi yang disampaikan oleh Trump, melainkan sebuah agenda independen. Nah, sejak tanggal 21 April kemarin atau fase kelima dalam catatan saya melihat pola diplomasi Amerika terutama di hadapan Iran itu menukik tajam. Walaupun Iran menyampaikan ancaman apapun, termasuk yang terbaru, yang 3 hari ini, walaupun melakukan provokasi, Iran membalas dan seakan-akan Iran tidak mau peduli. Faktanya sampai hari ini Iran tidak memberikan balasan yang diharapkan oleh Amerika, bahkan telah dibumbui dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Jadi ini sekali lagi di satu sisi bagi Amerika justru membuat upaya untuk diplomasinya punya daya kembali mengalami kegagalan, dan sebaliknya dari sisi Iran saya melihat dia semakin kokoh dengan diplomasi tangan di atas yang kalau kita baca sebenarnya sudah dari perundingan pertama itu Iran megang kendali diplomasi tangan di atas, karena yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan syarat dia. Perundingan pertama terjadi karena dia mau kompromi, dan perundingan kedua tidak terjadi karena dia tidak mau kompromi. Jadi ini yang saya bilang posisi diplomasi tangan di atas yang berhasil